Oke, berjumpa lagi dengan channel Zona IndiHome. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas topik tentang kenapa susah pasang IndiHome. Mungkin dari teman-teman di sini yang menyimak video ini atau menonton video ini mempunyai pengalaman sulit untuk memasang IndiHome di rumahnya atau mungkin di kantor atau mungkin tempat-tempat yang lain. Mungkin banyak sekali alasan-alasannya ya. Karena inilah, karena itulah, jadi kita sulit untuk memasang IndiHome, padahal kita sangat membutuhkan koneksi IndiHome tersebut. Jadi butuh koneksi internet. Ya, jadi yang kita pilih adalah IndiHome dan ternyata ketika kita mengajukan pemasangan ada kendala, tidak bisa terpasang dan lain-lain. Maka kali ini kita akan mencoba untuk membahas ya. Jadi kenapa kok susah sekali saya untuk memasang pasang baru IndiHome. Ya, yang pertama, saya akan mencoba untuk mengidentifikasi masalahnya ya, kenapa kita sulit untuk pasang IndiHome. Jadi yang pertama, dari berbagai macam permasalahan, mungkin saya rangkum menjadi dua ya. Yang pertama adalah kendala jaringan IndiHome. Yang kedua adalah masih ada tunggakan. Jadi kedua permasalahan ini sangat sering terjadi ya. Oke. Yang pertama kita akan bahas dulu adalah kendala jaringan IndiHome. Ya, ya. Yang pertama-tama teman-teman saya mungkin akan jelaskan jaringan IndiHome sesimpel mungkin ya. Jadi ketika teman-teman mungkin melihat di sekitar rumah ada kotak putih ya, mungkin ada bertuliskan Telkom Indonesia atau ada kode-kode label ODP strip, ada kode JHR atau kode macam lainnya, ada nomor-nomornya ya. Dan itu terpasang di tiang Telkom ya. Jadi tiang Telkom itu ciri-cirinya adalah mempunyai warna merah dan putih ya, merah dan putih di tiangnya. Jadi ada yang membedakan dengan tiang kompetitor lain adalah dia ada warna merah dan putih ya. Dan apabila di sekitar rumah teman-teman ada semacam kotak box putih ini, box putih atau hitam atau warna hijau, posisinya ada di atas atau ada di bawah ya, dan jaraknya itu maksimal mungkin dari titik kotak ODP ini ke rumah teman-teman mungkin sekitar 200 atau maksimal 250 meter, itu masih bisa dipasang IndiHome-nya. Jadi sudah kita bisa prediksi bahwa oh di sini ada jaringan IndiHome. Jadi kemungkinannya kita bisa berlangganan IndiHome kalau ada box seperti ini ya. Semisal belum ada boxnya sama sekali, belum ada tiangnya, nah itu kemungkinan teman-teman masih belum bisa berlangganan IndiHome, jadi belum ada jaringannya. Nah, untuk box yang warna hijau ini, jadi ini adalah sama ODP juga, namun tepatnya adalah di atas tanah ya. Jadi kalau ini di tiang, ya, ini box ODP-nya ada di atas tanah, dan kabelnya ini, kabel fibernya ini tertanam di tanah, jadi ada di dalam tanah. Kalau yang ini kita bisa lihat ada di atas ya, jadi ada di tiang posisi kabelnya. Kalau ini ada posisi di dalam tanah. Dan kalau sudah ada box ini, kemungkinan besarnya ya, kemungkinannya lah ya, kemungkinannya itu bisa terpasang IndiHome ya. Oke. Yang pertama ya, dari kendala jaringan pertama jelaskan adalah kendala box ODP ini jauh ya. Oke. Kendala box ODP jaraknya terlalu jauh dengan calon pelanggan atau rumah yang akan dipasang IndiHome. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi di sini adalah box ODP-nya. Di sini tiangnya ada nih, tiang-tiang Telkomnya ada. Namun belum ada box ODP terdekat di sini ya. Dan di sini adalah rumah
yang akan berlangganan IndiHome-nya. Secara jarak ternyata diukur panjangnya dari ODP ini sampai ke rumah pelanggan ini adalah 375 meter. Nah, ini karena jaraknya terlalu jauh. Karena jarak maksimalnya adalah penarikan itu adalah 200 sampai 250 meter. Untuk saat ini ya, saat ini 200 sampai 250 meter. Ya, belum, kita tidak tahu ada kebijakan lain ya. Jadi sampai saat video ini dibuat, kebijakannya adalah maksimal 250 meter. Karena jaraknya ini terlalu jauh, ya, maka pelanggan ini belum bisa memasang atau berlangganan IndiHome. Jadi solusinya adalah menunggu pembangunan box ODP baru di dekat rumah pelanggan ini, calon pelanggan ini. Ya. Mengapa jaraknya tidak boleh lebih dari 250 meter? Karena apabila melebihi dari 200 atau 250 meter, dikhawatirkan yang pertama, ya, apabila terjadi gangguan, untuk penanganannya nanti akan lebih lama. Ya. Jadi kalau misalnya ODP jarak kabelnya dekat, maka ketika proses perbaikannya akan lebih cepat karena teknisi akan mudah untuk mendeteksi atau mengurut kabel mana dan ODP mana yang terpasang di rumah pelanggan. Jadi teknisi tersebut akan mudah untuk memperbaiki jaringannya. Terus yang kedua, apabila jaraknya terlalu panjang ya, itu bisa menyebabkan redaman fiber redamannya itu semakin tinggi. Jadi bisa menyebabkan koneksi internetnya di pelanggan bisa menjadi terkendala atau tidak lancar. Ya. Jadi sudah ditentukan kabelnya maksimalnya adalah 200 sampai 250 meter. Jadi itu adalah kendala yang pertama, kita sulit atau susah memasang IndiHome. Ya. Terus yang kedua, kendala box ODP dekat ya, tapi tidak ada tiang Telkom. Ya. Jadi ini ada case kedua. Jadi kendala box ODP-nya sudah dekat dengan rumah pelanggan. Kalau ditarik kabel itu panjangnya hanya 160 meter, jadi di bawah 250 meter. Tetapi di dekat rumah pelanggan ini tidak ada tiang yang melewati kabelnya, tiang Telkomnya ya. Jadi ketika akan menarik kabel ini akan sulit untuk menambatkan tiang tersebut. Jadi menambatkan kabel ke tiang tersebut. Jadi nanti akan atau mungkin tidak bisa terpasang IndiHome-nya karena tidak ada tiang. Nah ini, jadi perlu pembangunan tiang atau menanam tiang ya, di jalur dari ODP ke rumah pelanggan. Ya. Jadi kendalanya seperti itu. Biasanya butuh perizinan ketika akan menanam tiang tersebut di sekitar rumah pelanggan di sini. Ya. Seperti itu. Jadi solusinya adalah menunggu ya dari IndiHome untuk memasang tiang baru tersebut agar kabel tersebut bisa dilewati hingga ke calon pelanggan. Ya. Ya, ini juga butuh waktu juga ini. Ya. Yang ketiga adalah sulit mendapatkan izin pembangunan jaringan baru. Ya. Jadi kadang kita atau IndiHome itu sudah mencoba untuk membangun jaringan baru atau menanam tiang baru ya seperti tadi, tapi karena banyak sekali kendala-kendalanya untuk mendapatkan perizinan untuk memasang tiang atau memasang kabel atau jaringan baru tersebut ke arah pelanggan, sehingga ketika pelanggan ingin berlangganan akan terhambat ya. Di contoh case-case-nya ya, biasanya untuk kendala biaya perizinan. Di kadang ditemui misalnya untuk memasang tiang diminta per tiangnya adalah 1 juta ya. Sedangkan pelanggannya hanya mungkin berlangganan yang paket yang paling terjangkau saat ini adalah EasyNet ya.
Jadi EasyNet ini uh, per bulannya itu cuma 150.000 ya. Artinya kalau berlangganan 10 bulan baru IndiHome mendapatkan revenue sekitar 1.500.000 ya. Padahal kendala apa, biaya perizinannya ini plus biaya pembuatan jaringannya ini sudah tinggi ya. Jadi kita urung atau IndiHome urung membangun jaringan baru tersebut karena kendala biaya perizinan ya. Jadi mungkin tolong ya atau mungkin dari teman-teman ya, yang mendengarkan ini ya, minta tolong dimudahkan ya untuk mungkin dari segi perizinan ya, atau mungkin biayanya jangan tinggi-tinggi lah ya, karena ini kan untuk warga juga, untuk warga-warga sekitar yang sangat membutuhkan video. Minta tolong untuk perizinannya itu ya dimudahkan lah ya, karena kita itu sudah mengeluarkan dana juga untuk membangun jaringan tersebut agar warga atau mungkin pelanggan bisa menikmati layanan IndiHome ya. Terus yang kedua ya, sudah ada internet service provider lain. Kalau biasanya kalau di sana sudah ada provider lain selain IndiHome ya, itu kita agak kesulitan untuk membangun jaringan baru ya. Jadi IndiHome agak kesulitan untuk membangun jaringan baru karena ya itu ya, sudah ada service provider lain. Jadi IndiHome belum boleh untuk membangun di lokasi tersebut ya. Jadi biasanya dua ini ya kendalanya, kendala via perizinan. Yang kedua memang sudah ada provider lain. Nah, yang berikutnya ya. Jadi biasanya kendalanya karena box ODP penuh. Jadi box ODP-nya sudah penuh, ya mungkin di dekat rumah teman-teman sudah ada box ODP seperti ini, tapi ya ini sudah banyak pelanggannya, sudah penuh ya. Jadi apabila ada pelanggan baru yang ingin berlangganan, ya belum bisa ya, karena di dalam box ODP ini sudah penuh. Dan nanti biasanya dari pihak IndiHome akan membangun ya, jaringan baru atau mengupgrade kapasitas dari box ODP tersebut. Biasanya kapasitasnya mungkin 8 ya. Nanti akan kita upgrade menjadi 16 ya. Jadi tambah 8 lagi dari totalnya 16 ya. Terus yang terakhir ya. Yang terakhir ini kendalanya ada di pelanggannya sendiri. Jadi masih ada tunggakan ya. Jadi kemungkinannya itu dulu sudah pernah berlangganan, tetapi ketika proses cabut harusnya mungkin sudah 1 tahun, terus mungkin sudah berlangganan 1 tahun, terus tiba-tiba ingin mencabut langganan ya, tapi untuk pengajuan cabutnya itu tidak dilakukan secara resmi ya, artinya ya, pokoknya sudah tidak kita bayar lah. Nah itu sebenarnya ya, itu nanti akan data teman-teman itu masih tercatat di database IndiHome ya. Apakah ini sudah pernah berlangganan atau sudah langganan tapi ada tunggakan ya. Terus mungkin uh, niatnya nyabut tapi tidak cabut secara resmi ya, akhirnya tercatatlah pelanggan tersebut adalah pelanggan blacklist ya. Karena tercatatnya karena menunggak biaya berlangganannya. Jadi untuk seharusnya ketika teman-teman misalnya memutuskan untuk berhenti berlangganan, diharapkan bisa ke Grapari ya, atau mungkin minimalnya by telepon. Jadi teman-teman telepon di 188 atau mungkin 147 ya, itu teman-teman menginfokan bahwa ingin berhenti untuk berlangganan IndiHome ya. Jadi nanti dari IndiHome-nya akan menghubungi teman-teman ya, lalu akan menutup langganan teman-teman secara resmi. Jadi akan menutup jaringan internetnya IndiHome-nya nanti akan ditutup. Lalu nanti ada petugas dari IndiHome akan mengambil modem IndiHome yang ada di rumah teman-teman ya. Jadi pastikan ketika berhenti berlangganan itu teman-teman secara resmi ya, jangan pokoknya enggak bayar. Nah, jadi nanti data teman-teman akan tercatat, dan ini akan menyebabkan apabila nanti teman-teman akan berlangganan lagi
Nah, ini akan menyulitkan teman-teman sendiri ya. Jadi nanti tercatat blacklist ya, blacklist. Nah, ini contohnya nih. Jadi blacklist, emailnya di blacklist ya, nomor HP-nya juga masuk blacklist, terus KTP-nya juga ke blacklist ya. Nah, ini ya nick ya nick. Nah, ini 35 blacklist ya. Ada tunggakan 500.000. Jadi ketimbang teman-teman nanti susah ke depannya ya. Jadi pastikan apabila berhenti berlangganan ya, dan pastikan juga eh, dalam membayar bayar langganannya juga bayar biaya pelanggan tiap bulan dipastikan lancar ya sebelum tanggal 20 ya, agar tidak ada tunggakan ya. Oke, mungkin itu ya, jadi beberapa faktor-faktor yang menyebabkan teman-teman mungkin susah atau sulit untuk berlangganan IndiHome. Kalau ada pertanyaan atau mungkin yang ada akan teman-teman, pertanyaan dari teman-teman atau teman-teman mau diskusi ya masalah itu, silakan ya, bisa eh, nulis di komen ya. Nanti kita akan coba jawab dari pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, baik, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan ya untuk video hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah informasi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video kami berikutnya, dan salam zona Indio.